Terima kasih Mbak Rizka yang sudah membuka menyapa teman-teman peserta di acara hari ini. Perkenalkan saya Yunda Fitrian, saya founder kelas Ibu Berdaya sekaligus akan menemani teman-teman sebagai moderator hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di acara hari ini dan sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan Allah berikan kita ridho dan berkahnya ya atas kehadiran kita di majelis ini. Baik teman-teman, sama-sama kita mulai dengan baca basmalah. Saya sangat berbahagia dan berbangga bisa menghadirkan Kang Asep di sini di tengah-tengah kita semua. Saya perkenalkan ulang, Kang Asep di sini adalah seorang psikolog yang sudah tinggi nih jam terbangnya, bahkan boleh dibilang serba bisa ya. Kang Asep dari mulai coaching, konseling, psikoterapi, dari mulai psikologi organisasi sampai pernikahan, psikologi individu dan parenting semua Kang Asep insya Allah bisa nih ya, karena sudah beragam pengalamannya dan ilmunya banyak sekali. Ini kali kedua kita Ibu Berdaya mengundang Kang Asep untuk mengisi kalibrasi spesial Ramadan. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu dengan tema psikologi pemaafan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kang Asep hari ini Allah jadikan berkah bagi kita, jadikan hidayah agar kita sama-sama bisa mendapatkan hati yang lapang di bulan yang mulia ini. Baik Kang Asep, karena waktunya sudah sesuai dengan rundown ya, sudah pukul 16, mudah-mudahan Kang Asep sudah bisa terhubung. Kang Asep sudah bisa terdengar Kang Asep suaranya? Nah, baik, terdengar suara saya nih? Jelas Kang Asep, alhamdulillah. Jelas ya? Ya. Oke teman-teman, baik kita akan membicarakan hari ini adalah tentang psikologi pemaafan ya. Nah tentunya saja saya berterima kasih nih ada beberapa komunitas yang mau bekerja sama dengan saya ya. Saat ini adalah komunitas kalibrasi ini ya. Jadi kelompok Ibu Berdaya yang mau menyelenggarakan kegiatan ini tentunya saja adalah dalam rangka ngabuburit ya. Dalam bahasa Sunda burit itu artinya petang. Jadi ngabuburit itu adalah kegiatan dalam rangka supaya petang itu tak terasa lah kira-kira begitu. Sahabat-sahabat sekalian tentunya saja ketika kita bicara tentang pemaafan, nah pemaafan itu dalam bahasa Inggris adalah forgive ya. Forgive. Nah, tentunya saja kalau kita cermati, forgive ini terdiri dari kata for dan kata give. For artinya adalah untuk, give artinya adalah memberi ya. Nah, jadi kalau dengan kata lain, kalau kita lihat dari asal kata, sulit kayaknya pemaafan itu dilakukan oleh orang-orang yang nunggu. Yang nunggu katakanlah orang yang menzolimi kita datang kepada kita gitu ya. Akan sangat sulit tampaknya. Nah, yang kemudian di dalam bahasa Arab itu ada kata afuun. Nah, al-afuun ini atau al-afu itu adalah bahasa Arab ya, dan al-afu ini sendiri adalah salah satu nama dari Asmaul Husna ya. Nah, kemudian juga dalam bahasa Indonesia adalah kata maaf, di dalam bahasa Sunda ada yang namanya kata hampura ya, atau dalam bahasa Sunda yang agak kuno sendiri sampura. Nah, sehingga kalau Anda datang ketemu dengan orang Sunda, mereka menggunakan istilah sampurasun atau sampura ingsun gitu ya. Itu biasa. Jadi artinya adalah saya memohon maaf dari Anda. Nah, hal yang paling penting saya rasa di dalam tema-tema pemaafan itu adalah banyak salah paham tentang pemaafan. Nah, salah paham ini yang barangkali sering terjadi di masyarakat kita. Nah, itu ketahuannya dari mana? Nah, saya udah lebih dari 10 tahun lah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di komunitas berkait dengan tema pemaafan ini. Dan itu banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Misalnya pertanyaannya gini, saya sudah memaafkan tapi saya masih kesel, saya sudah memaafkan tapi saya ogah. Jadi memaafkan pakai tapi ini sendiri menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan berarti belum paham tentang pemaafan. Nah, pemaafan ini sendiri menjadi tema yang unik ya saya rasa di masyarakat karena barangkali kalau saya cermati di dalam pendidikan kita, pemaafan itu adalah kalimat abstrak. Nah, sehingga banyak orang yang tidak tahu secara konkretnya apa yang harus dilakukan sih pada waktu seseorang ingin melakukan kegiatan pemaafan. Nah, jadi barangkali di sini ada beda nih ya. Artinya adalah karena pemaafan itu abstrak,
maka wajar kalau banyak orang sampai detik ini juga belum tahu cara tentang pemaafan. Nah, sehingga kita cuma tahu memaafkan itu adalah bagus, memaafkan itu disarankan oleh Tuhan gitu ya. Memaafkan itu adalah bagian dari sifat-sifat Tuhan, tetapi cara pemaafannya seperti apa kita nggak tahu. Nah, yang pertama yang seringkali banyak salah paham di masyarakat adalah pemaafan itu sama dengan seimbangnya timbangan. Artinya apa seimbangnya timbangan? Artinya kalau ada orang yang mukul saya pukul balik. Kalau ada orang yang katakanlah memfitnah saya memfitnah balik gitu ya. Kalau ada orang katakanlah yang mencubit saya, mencubit balik. Nah, itu adalah seimbangnya timbangan, bukan pemaafan. Nah, di dalam bahasa Arab itu adalah ada konsep namanya adil. Nah, adil itu sendiri adalah tadi gitu ya, bagaimana orang itu adalah melakukan tindakan seperti orang lain lakukan kepada saya. Nah, tentunya saja nggak mudah dalam prakteknya dalam rangka adil pun. Karena kalau orang nyubit saya, nah, cubitan saya kepada orang yang bersangkutan kalau mau adil ya harus sama derajatnya, harus sama tekanannya, harus sama efeknya. Nah, tentunya ini menjadi tidak mudah saya rasa. Nah, yang kedua, seringkali orang memandang, misalnya di masyarakat ada orang yang melakukan kezoliman, ada orang-orang tidak melawan, dan orang-orang itu mengatakan, maklumin aja deh, dia kan orangnya begitu. Nah, pemakluman seperti itu bukanlah pemaafan. Jadi ketika Anda tahu bahwa seseorang melakukan tindakan-tindakan buruk, dan kemudian Anda seakan-akan membolehkan orang lain melakukan tindakan buruk kepada Anda, dan kemudian ya dia melakukan buruk karena begitu, itu namanya pemakluman. Nah, berikutnya adalah ada pembiaran, ya, ada pembiaran atau pembebasan. Ini juga tidak sedikit nih. Ada sejumlah orang gitu ya, orang itu zolim sama kita, dan kemudian kita membiarkan aja orang itu zolim kepada kita, dan membiarkan saja orang itu melakukan kezoliman kepada kita. Padahal kita mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, kemampuan untuk menghindari, kemampuan untuk menangkis, kemampuan untuk melawan. Nah, dalam tema-tema seperti ini berarti itu bukan pemaafan. Contoh misalnya ada tetangga Anda katakan saja zolim kepada Anda. Anggap aja dia katakan saja akan menjambak rambut Anda. Padahal Anda bisa mengelak. Padahal Anda bisa menangkis. Nah, ketika Anda membolehkan orang itu menjambak diri Anda, gitu ya, itu bukan pemaafan namanya. Itu namanya pembiaran. Atau membebaskan orang yang bersangkutan untuk melakukan tindakan buruk kepada kita. Nah, berikutnya yang sering kali ada di masyarakat adalah bahwa pemaafan itu sama dengan mengalah. Ya, bukan ya, mengalah adalah lebih ke bahwa Anda ada sebuah strategi gitu. Kayaknya nih ya, kalau urusannya ini dengan orang yang bersangkutan, kayaknya ini akan jadi lama nih dan panjang. Adalah sing waras ngalah gitu ya. Misalnya ada kalimat begitu. Nah, ketika kita mengatakan seperti itu bukan pemaafan gitu ya. Karena kalau kita tanya, lu tadi gimana ya? Sebenarnya sih perasaannya kesal juga gitu, gondok juga tuh ketika orang itu melakukan tindakan seperti itu kepada saya. Nah, berikutnya juga ini yang paling banyak dikutip saya rasa ketika orang mengatakan bahwa pemaafan itu sama dengan melupakan. Nah, ini paling banyak nih yang dikutip orang nih. Forgiving is forgetting gitu ya. Nah, jadi padahal tidak gitu ya. Pemaafan itu justru kita ingat. Cuman beda, kita bukan mengingat-ingat ya. Jadi dalam pemaafan itu adalah kita ingat ya bahwa seseorang itu pernah melakukan tindakan-tindakan buruk terhadap kita gitu ya, tetapi ingatan itu tidak memicu pikiran kita tentang orang yang bersangkutan, ingatan itu tidak memicu emosi kita terhadap orang yang bersangkutan, dan ingatan itu juga tidak memicu katakanlah tindakan-tindakan buruk kepada orang yang pernah menzalimi kita. Nah, jadi bukan lupa, karena kalau di dalam kajian-kajian psikologi, lupa itu gangguan di dalam kognisi kita. Jadi kalau kita lupa itu, apalagi melupakan, nggak pernah ingat gitu kejadian itu, sementara orang satu kampung kita ingat kejadian itu. Nah, itu justru kita mengalami gangguan kalau di tema-tema itu. Nah, jadi kenapa melupakan itu merupakan gangguan? Karena bisa jadi pada awalnya itu ditekan ke dalam kesadaran, tapi lama-kelamaan di suatu peristiwa kita terpicu ingatan kita oleh peristiwa itu.
Nah, sehingga kita terpicu ingatan kita, kemudian teringat-ingat kembali ingatan kita, bahkan bisa jadi ledakan di tema itu. Nah, jadi melupakan seperti itu tanda bahwa kita sebenarnya belum melakukan pemaafan. Nah, berikutnya adalah di masyarakat kita juga seringkali, yang penting diri gua aja lah, yang penting enak di diri gua gitu. Nah, itu juga belum dinyatakan sebagai pemaafan ya, ketika ada orang yang mengatakan yang paling penting berpusat pada diri kita sendiri. Nah, berikutnya kali di masyarakat, nah, kalau ada orang yang zolim kepada saya, maka saya katakan saja adalah mengampuni orang itu. Jadi di dalam pemaafan itu bisa diiringi dengan pengampunan, tetapi banyak kasus pemaafan tidak perlu diiringi dengan pengampunan. Contoh misalnya saja, ada seorang istri yang diperlakukan buruk sama suaminya, ya sehingga suaminya ini adalah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sudah mencoba bertahan. Si istri ini adalah dalam 30 tahun pernikahan, nah di usia 30 tahun pernikahan ternyata suaminya makin menjadi-jadi. Dipukulilah si istri sampai terluka ya, terluka fisik, kemudian giginya rontok, dan pada waktu itu adalah si istri dibawa ke rumah sakit dan si istri melihat bahwa perilaku suaminya sudah tidak bisa lagi untuk dibiarkan. Kasih istri ini melakukan laporan polisi, membuat laporan polisi ya. Jadi pada waktu si istri ini membuat laporan polisi, kemudian dia datang gitu ya ke kantor polisi, kemudian juga si polisi kemudian membawa si perempuan ini adalah ke rumah sakit, kemudian dibuat visum di rumah sakit. Nah, sehingga si istri ini kemudian si suami ini adalah menjadi ditahan. Nah, si istri melihat bahwa suaminya ini sudah melakukan pelanggaran terhadap pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak gitu ya. Nah, maka dalam hal ini berarti si istri tidak mengampuni si suaminya itu. Akan tetapi dari keluarga si suami tidak ada yang peduli bahwa si suami ini adalah ditahan. Maka lagi-lagi satu-satunya orang yang datang ke tahanan kepolisian, tahanan kejaksaan ya sampai ke pada waktu si suami ini kemudian akhirnya menjadi narapidana, si istri inilah yang datang gitu ke sana. Datang ke sana, bawa makanan, bawa pakaian ganti. Apa yang dilakukan oleh si istri ini tentunya saja dilandasi oleh rasa kasih sayang. Tapi si istri ini ditanya nih oleh keluarganya, lo mau balik lagi sama suami lo yang udah kayak gitu? Enggak. Dalam hal ini berarti si istri melakukan pemaafan tetapi tidak melakukan pengampunan. Nah, jadi apa buktinya dia tidak melakukan pengampunan? Karena dia tidak membebaskan si suami dari jerat hukum yang ada. Nah, otomatis juga di masyarakat seringkali kalau kita misalnya pemaafan itu sama dengan perdamaian. Jadi seakan-akan kalau ada orang yang misalnya berbuat buruk sama kita, kita dinyatakan memaafkan kalau kita udah berdamai, kita baikkan lagi sama dia, kita gaul lagi sama dia. Nah, belum tentu juga ya. Jadi enggak serta-merta pemaafan itu diikuti dengan perdamaian. Jadi dalam kasus si istri tadi, si istri itu akhirnya gugat cerai gitu. Jadi enggak mau dia melakukan berada di dalam pernikahan dengan suaminya yang udah jelas selama 30 tahun abuse gitu ya. Sering melakukan perundungan. Nah, jadi pemaafan bisa dilanjutkan dengan perdamaian, tetapi pemaafan juga bisa tidak ditindaklanjuti dengan perdamaian. Nah, karena itu barangkali menjadi pertanyaan menarik adalah ada juga orang yang mengatakan mencari pembenaran, gitu ya. Nah, mencari pembenaran, misalnya orang itu mengatakan, wah wajar deh dia melakukan kayak gitu-gitu sama aku, sebabnya dia begini. Ya bisa dimaafkan sih dia melakukan kayak gitu, habis dia kan anak broken home. Bisa dimaafkan sih dia kayak gitu, habis ditinggalin bini. Kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat-kalimat pembenaran. Karena kalau kita tanya, ya meskipun tahu kamu orang yang bersangkutan belakangnya kayak gitu, tapi mendapatkan perlakuan seperti itu, gimana perasaan kamu? Orang yang bersangkutan, gue kesal juga, aku sebenarnya pengen marah, ya aku kecewa.
Nah, selama ada kalimat-kalimat seperti itu, ya berarti itu menunjukkan bahwa sebenarnya itu pembenaran atau rasionalisasi. Pembenaran atau rasionalisasi itu bukanlah pemaafan. Nah, kalau kita cermati dari bahasa Arab, kata al-afu, nah itu jadi kalau tesaurusnya bahasa Arab itu sendiri banyak nih yang dekat dengan kata al-afu itu. Bisa al-maghfirah, ya, yang artinya pengampunan atau ampunan. Ada juga kata ar-rahmah yang artinya kasih sayang atau belas kasih. Nah, ini juga nantinya menjadi ciri dari pemaafan. Jadi ciri dari pemaafan itu adanya rasa kasih sayang atau belas kasih pada diri Anda sendiri. Jadi ciri bahwa Anda tidak memaafkan orang, apalagi Anda dihantui oleh perasaan benci, kesal, dendam, nah berarti hilangnya rasa kasih sayang atau belas kasih dari diri Anda. Nah berarti ini tantangan yang terbesarnya. Memaafkan itu bukan buat orang lain sebenarnya. Memaafkan itu adalah buat diri Anda. Kenapa? Karena selama ini diri Anda penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam. Nahan kebencian, nahan dendam aja juga udah merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri artinya berarti Anda tidak kasih sayang atau tidak belas kasih pada diri Anda sendiri. Nah berikutnya juga ada kata yang dekat-dekat dengan al-afu itu adalah at-tasamuh, artinya adalah toleran. Nah, saya ngasih tahu dulu nih kepada teman-teman, kata toleran itu artinya adalah bahwa di dalam kata toleran itu mengandung ada sesuatu yang tidak nyaman sebenarnya. Tetapi kita berusaha menahan ketidaknyamanan itu. Jadi misalnya saja ada orang berisik, padahal kita lagi sakit gigi. Nah, dikatakan toleran itu kalau kita tetap bertahan meskipun tidak nyaman ketika orang itu berisik. Gitu. Nah, sama berarti pada waktu kita melakukan pemaafan itu kita toleran. Artinya adalah ada sesuatu yang dilakukan orang lain itu tidak kita sukai, tidak nyaman sama diri kita, tapi kita berusaha menahannya. Kemudian ada as-samahah, ada kemurahan hati, ada kelembutan hati, dan ada kerelaan hati. Nah, jadi akan sangat sulit saya rasa seseorang melakukan pemaafan kalau dia tidak mempunyai kemurahan hati, dia tidak mempunyai kelembutan hati. Jadi kalau kita keras hati ya susah melakukan pemaafan. Nah, salah satu ciri dari pemaafan juga murah hati. Misalnya gini, Anda katakan saja dulu pernah katakanlah saudara Anda berbuat zalim sama Anda. Ya, Anda tidak bisa dinyatakan memaafkan orang itu kalau orang itu dalam kekurangan dan dia minta bantuan kepada Anda, kemudian Anda enggan memberikan bantuan kepada orang itu. Padahal Anda bisa, Anda mampu. Nah, jadi ketika Anda menjadi makin pelit gitu kepada orang yang pernah zalim kepada Anda, ini menunjukkan bahwa Anda berarti belum melakukan pemaafan. Berikutnya adalah al-ifa. Nah, al-ifa itu artinya pengampunan, pembebasan dari kesalahan, ya. Nah, kemudian juga ada ar-rukhsah, ada keringanan dan kemudahan. Jadi di dalam pemaafan itu berarti ada keringanan di dalam diri Anda untuk membuat diri Anda melepas beban-beban batin, ada keringanan di dalam diri Anda untuk melepas pikiran-pikiran buruk kepada si pelaku, ada keringanan dan kemudahan dari diri Anda juga untuk melepas rencana-rencana tindakan yang akan dilakukan kepada si pelaku. Nah, berikutnya adalah makna lain yang dekat dengan al-afu itu as-safha. Artinya adalah pengampunan atau pembebasan dari dendam. Ya. Nah, jadi otomatis, nah jadi pembebasan dari dendam ya ini adalah kan kita sendiri. Jadi pemaafan itu sebenarnya bukan membebaskan orang lain. Pemaafan itu bukan untuk orang lain sebenarnya. Pemaafan itu justru untuk diri sendiri. Kenapa? Diri yang terbebani dendam itu adalah capeknya luar biasa. Nah kemudian ada asyifqah, belas kasih atau simpati. Nah, jadi kita dinyatakan sudah memaafkan seseorang kalau kita sudah ada belas kasih. Pada siapa? Minimal kepada diri sendiri. Kenapa? Karena selama Anda tidak memaafkan, ada kesal dalam hati Anda, ada kebencian dalam hati Anda, ya. Kesal, kebencian dalam hati itu pun juga menjadi hal yang merepotkan sebenarnya. Dan itu juga adalah membebani banyak orang sampai sejumlah orang mengalami gangguan-gangguan jiwa, gitu ya, atau kesehatan mentalnya jadi terganggu gara-gara tidak melakukan pemaafan. Berikutnya juga adalah al-ifah, ya, kesopanan, kesederhanaan atau kehormatan.
Nah, jadi misalnya anggap aja lah, ada orang buat zolim sama Anda. Nah, jadi Anda jangan memaafkan kalau Anda tetap sopan kepada orang yang bersangkutan, tetap memberikan penghormatan kepada orang yang bersangkutan. Jadi kalau Anda udah menjadi sangat tidak sopan, menjadi sangat kurang ajar kepada orang yang bersangkutan, ya berarti sebenarnya Anda masih jauh dari pemaafan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi kalau kita cermati, apa sih yang dimaksud dengan pemaafan itu? Nah, sederhananya gini, yang pertama, seseorang secara rasional menentukan bahwa ia diperlakukan tidak adil. Nah, jadi ada tema ini nih, bahwa ada seseorang yang diperlakukan tidak adil. Nah, sebenarnya orang yang bersangkutan itu kalau mau bisa saja membalas. Ya, bisa saja melakukan tanggapan-tanggapan yang mirip, serupa dengan orang yang melakukan keburukan kepada kita. Nah, tetapi kita mengabaikan. Artinya mengabaikan itu berarti undo alias tidak melakukan tindakan-tindakan itu. Lalu kita ngapain? Nah, kita berusaha keras memberikan tanggapan terhadap orang yang bikin salah sama kita itu dengan prinsip moral belas kasih. Apa aja sih? Nah, itu ada perasaan kasihan, penghargaan tanpa syarat, murah hati, dan cinta moral. Nah, jadi ujung-ujungnya kalau kita melihat berarti indikator bahwa kita sudah memaafkan, apakah sudah ada nih kemampuan kita menanggapi orang yang berbuat kesalahan itu dengan perasaan kasihan, dengan penghargaan tanpa syarat, dengan bermurah hati, ya, dan cinta moral. Artinya cinta moral itu cinta kepada kebenaran, gitu ya. Dan kita ada rasa peduli kepada siapapun terlepas orang itu melakukan tindakan tertentu kepada kita. Nah, jadi tentunya saja di antara teman-teman, waduh susah juga nih pemaafan. Jadi kalau diilustrasikan ada orang yang merah ini melakukan kezoliman kepada yang si biru, dia melakukan hal yang negatif, maka pemaafan itu seakan-akan adalah bagai si biru melakukan hal yang positif pada si merah. Pasti Anda, wah di masyarakat kita nggak gitu tuh. Emang di masyarakat kita bisa jadi yang begini. Kalau orang itu negatif, kita responnya juga negatif kepada orang. Nah, akan tetapi sahabat sekalian, jangankan yang negatif. Apakah yang kalau misalnya ada orang berbuat baik sama kita, pasti kita berbuat baik sama orang itu? Nah, dalam prakteknya kan enggak, ya kan? Coba misalnya saja di sini, coba kita cermati. Apakah kalau ada orang berbuat baik sama kita saat itu juga, atau beberapa detik setelah dia berbuat baik kepada kita melakukan kebaikan kepada orang itu? Kan belum tentu. Nah, makanya jangankan katakanlah membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas kebaikan dengan kebaikan pun bagi sejumlah orang bisa jadi mengalami kesulitan. Nah, jadi kalau gini caranya, nah berarti tantangannya adalah saya rasa kalau kita berharap bahwa orang lain berbuat buruk, saya berbuat baik kepada dia, ini adalah pendekatan reaktif namanya. Reaktif, selama kita berpikir reaktif, akan sangat sulit saya rasa kita melakukan pemaafan. Nah, lalu kalau kita pelajari kisah-kisah seluruh nabi, termasuk Nabi Yusuf, termasuk Nabi Yakub, gitu ya, termasuk bagaimana Nabi Musa, termasuk baginda Rasul Muhammad SAW. Maka kalau yang kita cermati, para nabi itu bisa melakukan pemaafan karena mereka bukan orang reaktif, tetapi mereka adalah orang yang proaktif atau orang yang berinisiatif. Nah, kalau orang berinisiatif, jadinya gerakannya kira-kira kayak gini nih. Yang paling penting saya berbuat baik kepada orang. Bahwa orang lain mau berbuat baik lagi kepada saya atau berbuat negatif pada saya, nggak ada masalah bagi saya. Saya akan tetap berbuat baik. Nah, ini adalah dalam beberapa riwayat itu ya ada sebuah kisah itu sampai turunnya sebuah ayat. Abu Bakar As-Siddiq itu seringkali menyantuni saudaranya, salah satu saudaranya yang tergolong miskin. Tetapi si saudaranya ini menjadi termasuk bagian dari orang-orang yang memfitnah Aisyah. Nah, Aisyah ini kan putrinya Abu Bakar alaihissalam. Nah, jadi terpikir nih oleh Abu Bakar As-Siddiq ini untuk memboikot, untuk tidak melanjutkan kembali membantu orang itu. Sampai turun ayat gitu, jangan sampai gara-gara kelakuan orang lain itu adalah kita kemudian berubah kelakuan kita. Nah, jadi kalau kita mempelajari dari sini berarti ya
penting bagi kita untuk mengajarkan, mengkonstankan ya perilaku-perilaku yang positif gitu ya kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Kenapa kepada diri sendiri? Kadang-kadang mohon maaf nih, di masyarakat kita kadang-kadang kita diajarkan di masyarakat itu adalah seringkali lebih perlu peduli kepada orang lain dulu. Itu kadang-kadang kepada diri kita sendirinya di nomor sekian kan. Nah, tentunya saja ini ya nggak benar gitu. Makanya kenapa banyak orang-orang sulit memaafkan karena tadi dia ingin ngunek-ngunek ya dalam hatinya karena tadi dia akan selalu menunggu orang lain melakukan sesuatu. Nah, dia lupa gitu bahwa ketika dia penuh dendam, penuh kemarahan, penuh kekesalan, nah, itu adalah justru membuat dirinya adalah makin terpuruk, makin ambruk dan makin tidak nyaman. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi ya, mudah-mudahan ilustrasi ini kena kepada kita. Anggap aja ada seorang bos marahin anak buah nih. Nah, karena anak buahnya lalai dalam mengerjakan tugas. Nah, sangat mungkin si bos itu dalam beberapa aspek berbicara hal yang benar, tapi ada beberapa hal lain karena terbawa emosi, akhirnya menyinggung pribadi dari si anak buah. Nah, sangat mungkin si anak buah itu pada waktu di ruangan si bos nggak berani ngomong, ya cuma diem aja. Tapi meskipun diem, ada sesuatu yang muncul di dalam pikirannya. Tentunya saja ada perasaan tertentu, misalnya kesel, kecewa, gondok, marah, gitu ya. Kemudian juga bisa jadi pada waktu dimarahin itu ada rencana-rencana tindakan yang ingin dia lakukan, gitu ya, yang ingin dia lakukan. Nah, seiring dengan perjalannya waktu, nah kalau si anak buah ini nggak mampu mengendalikan pikirannya, nggak mampu mengendalikan perasaannya, dan nggak mampu mengendalikan tindakannya, maka dia bisa jadi terjadi dia pulang ke kamar, ke ruang kerjanya dan dia mulai memikirkan ulang apa yang tadi, pengalaman tadi. Nah, pada waktu dia memikirkan ulang berarti kan dia membayangkan kembali kejadian itu. Nah, pada waktu dia membayangkan kembali kejadian itu secara neuroscience maka sebenarnya terjadi perputaran ulang gitu kejadian tadi. Nah, jadi artinya adalah yang pertama, jadi di awal itu adalah kejadian yang alami, yang kedua adalah kejadian yang diputar. Nah, kejadian yang diputar ini bisa memutar seluruh perasaan-perasaan yang muncul di waktu itu. Nah, jadi artinya kalau misalnya saja pada waktu tadi dimarahin sama bos rasanya panas, maka pada waktu dia mengingat-ingat kayak gitu juga ada rasa panas lagi di tubuhnya. Kalau tadi misalnya ada rasa nyesek, pada waktu dia mengingat-ingat tadi, ada rasa nyesek lagi di dirinya. Nah, pada waktu dia tadi misalnya saja pada waktu itu gitu ya, dia merasakan hal yang tidak nyaman gitu. Katakan saja detak jantungnya berdetak kencang, maka pada waktu membayangkan saja, maka timbul kembali itu sensasi tubuh itu. Nah, jadi tanpa disadari berarti sebenarnya dia mengulangi efek kezaliman. Ya, berarti kezaliman pertama ya pada waktu di ruangan bos, tapi pada waktu di ruangannya sendiri, berarti dialah yang memutar kembali seluruh sensasi yang tidak nyaman itu dengan cara apa? Dengan cara mengulang-ulang. Nah, karena nggak nyaman, akhirnya dia cari teman. Biasanya orang yang pernah dimarahin bos juga tuh kalau di kantor. Ya, wah berceritalah dia, maksudnya dia bercerita supaya reda. Tetapi karena cerita itu mendapatkan bumbu ya dari orang lain, maka alih-alih reda dengan cerita itu malah makin panas. Karena makin panas, dada makin terasa sesak, napas makin susah. Dia cerita lagi ke orang berikutnya. Terus menerus kayak gitu. Nah, jadi ini yang paling banyak dilakukan. Nah, dalam kajian-kajian psikologi pemaafan, orang yang seperti ini dinamakan adalah orang dengan kisah getir, orang dengan kisah pedih, gitu ya. Dan dia seringkali membawa kisah-kisah getir itu kemana-mana. Dan orang-orang seperti ini umumnya di masyarakat seringkali menjadi kehilangan teman. Seringkali kehilangan sahabat. Kenapa? Karena sahabatnya bosen. Kayaknya dia ngomong ini lagi deh. Pasti dia ngomong ini lagi deh. Nah, jadi kalau Anda pernah dengerin temen, kayaknya akan ngomong ini lagi gitu ya. Nah, orang-orang seperti itu ya nggak akan kelar-kelar gitu. Kalau Anda beri waktu berjam-jam pun ya dia akan ngomongin hal yang sama. Nah,
Kalau ini kita amati ya, anggap aja misalnya usaha dalam rangka dia mengatasi pikiran yang negatif, emosi yang negatif, tindakan-tindakan yang negatif itu dia diformulakan dalam bentuk usaha, yaitu joule. Anggap aja misalnya nih pada waktu dimarahin di ruangan bos itu 10 joule. Pada waktu memikirkan itu naik tuh jadi 20 joule tuh rasa yang gak nyamannya tadi. Ngomong ke orang pertama jadi 40 joule. Ngomong ke orang dua naik lagi 80 joule. Ngomong ke orang ketiga 160 joule. Ngomong ke orang empat 320 joule. Ngomong ke lima 640 joule. Ngomong ke orang ke-6 1280 joule. Ngomong ke orang ke-7 2560 joule. Nah, jadi kalau kita lihat itu dari 10 joule seiring banyak diomong-omongin tapi nggak dikelarin, bukan makin berkurang tapi makin dahsyat gitu ya, makin gak nyaman. Nah, kalau kita lihat kayak gini, 2560 itu kan udah lebih dari 10 joule. Jadi kalau memang si penzolim itu punya impact lah ke kita, yaitu 10 joule. Tapi 2550 lebihnya tuh akibat siapa? Ya, akibat kita. Nah, jadi kalau tadi definisinya pemaafan adalah berbuat kasih kepada orang yang menzolimi. Nah, kalau dilihat dari kayak gini kan, ternyata penzolim yang terzolim adalah diri kita sendiri. Gitu ya. Nah, masa sih nggak mau sayang sama diri kita sendiri? Nah, ada ahli lain namanya adalah Stephen Hayes. Ya, dia melakukan beberapa penelitian tentang pemaafan dan dia memberikan analogi orang yang tidak memaafkan itu nggak ada beda seperti orang yang kena sabetan celurit raksasa. Jadi di seberang celurit itu ada orang yang menyakiti Anda. Mereka mendapatkan nyerinya Anda yang melampaui duri. Nah, sayangnya karena orang ini tidak pemaaf, kemanapun dia pergi, ya celurit itu menyakiti dan demikian pula si orang yang menyakiti. Ya tadi, nggak ada beda. Misalnya ada orang yang nyebetin celurit ke saya. Celuritnya saya pegang. Tangan pemegang celuritnya saya pegang. Kemudian celurit yang udah masuk ke dalam tubuh saya dan saya tahan itu. Kemudian juga tangan orang itu yang saya tahan. Kemudian orang yang nyebetin celurit itu saya bawa pergi kemana-mana. Sambil nunjukin ke orang banyak. Ini nih. Orang ini yang nyebetin celurit padaku. Orang ini yang nyebetin celurit padaku. Ketika tema-tema seperti itu, ya, ketika tema-tema seperti itu dilakukan, nah berarti kan ada mengatakan ya orang bodoh amat tuh kayak gitu ya, makin mampus lah dia. Nah, yang kebodohan yang seperti itu dilakukan banyak orang. Ya, nah jadi kalau Anda mengatakan kenapa dikatakan bodoh ya, pastinya orang itu peluangnya akan mati besar. Nah berarti kalau misalnya kita bicara harusnya apa orang itu yang dilakukan orang itu, berarti melepas orang itu. Melepas, yang kedua melepas alatnya. Yang ketiga berarti membersihkan tadi ya efek-efek yang terjadi yang dialami pada tubuh dia. Luka-lukanya yang barangkali udah bernanah itu kan harus dibersihkan. Nah, penyembuhan itu baru langkah keempat gitu. Baru di situ nih setelah tangannya, setelah orangnya dilepas, setelah alatnya dilepas, setelah impact terhadap dirinya juga dibuang, dibersihkan gitu ya. Baru itu itu dilakukan upaya-upaya untuk melakukan pertolongan, pembebatan, barangkali ngejahit yang luka gitu ya, memberikan salep, itu adalah langkah yang keempat. Nah, karena itu kenapa banyak nasihat-nasihat tentang pemaafan itu nggak pernah digubris sama orang-orang yang tidak pemaaf. Karena nggak ada beda Anda memberikan salep sementara orangnya tadi masih megang penyabet celurit, masih menahan celurit, masih membiarkan celuritnya berada di dalam tubuhnya. Nah, jadi otomatis berarti kalau misalnya kita mau melakukan pemaafan, kita pertama tadi ingat-ingat dulu masih ada nggak tuh langkah-langkah kita yang seringkali membawa-bawa laku atau ngomong-ngomongin orang itu terus ya. Berarti kan harus melepas tuh. Melepas celurit itu artinya melepas orang yang menyelam celurit itu maksudnya begitu. Berarti Anda harus melepaskan ingatan Anda ya dari orang itu. Nah, yang kedua melepaskan celuritnya. Celurit itu apa? Celurit itu alat.
Celurit itu bisa kata-kata orang itu, bisa ekspresi orang itu, bisa gerak-gerik orang itu, ya, bisa celotehan orang itu, bisa status misalnya saja di medsos orang itu, bisa cuitan di Twitternya orang itu, ya bisa juga termasuk tindak tanduk dari orang itu. Nah, jadi kalau Anda ingat-ingat terus, ingat-ingat omongannya, ingat-ingat cuitannya, ingat-ingat tulisannya, ingat-ingat meme-nya, ingat-ingat komentar katakanlah di medsos, ya yang salah Anda gitu kalau kayak gitu. Ya, udah Anda agak orangnya baperan yang kayak gitu diingat-ingat. Nah, berikutnya saya rasa ya, nah berarti selama kita masih mengingat-ingat yang seperti itu ya sulit untuk melakukan pemaafan. Yang terjadi lukanya makin dalam di dalam diri kita. Nah, yang berikutnya adalah tadi ya, kalau misalnya kita tahu ada impact, ada juga tuh orang yang seringkali tuh mengingat-ingat impact, mengingat-ingat akibat. Wah, gara-gara dia tuh aku jadi begini, gara-gara dia tuh aku jadi begitu. Nah, tema-tema seperti itu adalah menunjukkan itu adalah berarti kita mengkisahkan impact terhadap diri kita. Nah, mengisahkan impact kepada diri kita itu sendiri adalah menunjukkan bahwa itu adalah bahwa ciri bahwa tidak memaafkan. Nah, jadi ada orang kan gara-gara dia tuh gua jadi jomblo, gara-gara dia tuh gua jadi nggak kepikiran mau kawin karena laki-laki itu semuanya begitu. Gara-gara bokap gua tuh yang dulunya adalah abuse, maka gua jadi takut kawin. Nah, misalnya itu berarti orang yang bersangkutan adalah mengingat-ingat impact kepada dia. Nah, jadi selama kita masih mengingat-ingat, masih seringkali menceritakan hal seperti itu, kayaknya agak sulit itu untuk melakukan pemaafan. Nah, jadi saya rasa ya tantangan dari seluruh orang dalam kegiatan pemaafan itu justru tadi bagaimana dia menyadari bahwa dirinya sendiri adalah sebenarnya udah terpenjara. Terpenjaranya oleh apa? Terpenjaranya oleh tadi, oleh hal-hal yang sebenarnya pikirannya tidak nyaman, emosi yang tidak nyaman, kemudian juga termasuk juga jismani, fisik yang tidak nyaman juga. Seiring dengan tadi ada mengingat-ingat pelaku, mengingat-ingat kelakuan si pelaku, atau mengingat-ingat impact yang diberikan si pelaku kepada kita. Nah, berikutnya, nah ya kalau diilustrasikan pemaafan itu kira-kira seperti ini. Anggap aja ini adalah diri Anda. Nah, kalau kita membaca hadis qudsi bahwa di dalam diri setiap insan itu ada yang namanya rahmah. Rahmah itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa kitanya cinta kasih. Nah, kita ini semuanya awalnya penuh cinta kasih. Nah, kita ketemu nih orang yang katakanlah zolim. Nah, gara-gara ketemu dengan orang yang zolim, sebagian orang tidak mampu menahan cinta kasihnya supaya tetap berada di dalam dirinya. Gara-gara kita ketemu orang zolim, cinta kasih di dalam diri kita itu pergi. Nah, digantikan oleh marah, benci, dan dendam. Jadi otomatis pemaafan itu apa? Nah, pemaafan itu bukan sekedar menghilangkan marah, benci, dendam. Nah, jadi kalau yang kayak gini namanya, kalau dalam istilah psikologi itu namanya vakum, psychological vakum. Psychological vakum itu berarti ada kekosongan, ada kehampaan di dalam diri kita. Nah, ini otomatis juga bukan kondisi sehat mental yang baik gitu ketika Anda mengalami kehampaan seperti ini. Nah, dinyatakan Anda sudah memaafkan kalau cinta kasih itu ada lagi di dalam diri Anda. Nah, jadi ini tantangannya. Jadi kalau sebelum ada cinta kasih lagi datang kepada diri Anda, buat siapa nih cinta kasih ini? Buat diri sendiri. Kenapa? Tadi pada waktu Anda penuh marah, penuh benci, penuh dendam, berarti Anda sebenarnya sedang tidak peduli, sedang tidak kasih, sedang tidak cinta, sedang tidak ramah kepada diri sendiri. Nah, otomatis karena itu banyak penelitian-penelitian tentang pemaafan itu banyak ragam manfaat ya di dalam pemaafan ya. Banyak misalnya penelitian ada yang meningkatkan kesejahteraan emosional dan membantu mengurangi depresi dan kecemasan. Meningkatkan kualitas hubungan interpersonal dan membantu memperbaiki hubungan yang rusak. Nah, jadi ada orang-orang yang melakukan pemaafan itu terbukti beberapa penelitian para peneliti itu menunjukkan bahwa orang-orang yang mampu memaafkan hubungan antara pribadi di antara beberapa
orang-orang itu menjadi makin lebih baik. Berikutnya adalah meningkatkan kebahagiaan dan membantu mengurangi gejala-gejala depresi. Ya, nah jadi karena banyak orang yang tidak memaafkan itu menjadi menyendiri, menyalahkan diri sendiri, sakit-sakit sendiri, akhirnya melakukan perenungan. Banyak juga di antara mereka merasa bahwa seluruh orang nggak ada yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena banyak teman-temannya pun meninggalkan mereka. Nah, mereka nggak nyadar teman-teman itu meninggalkan mereka juga karena mereka juga bosan gitu ya, obrolannya itu lagi itu lagi. Nah, kemudian juga meningkatkan ketangguhan ya dan membantu individu mengatasi stres dan trauma. Nah, jadi banyak ini berdasarkan penelitian-penelitian mutakhir tentang manfaat dari pemaafan. Nah, ada ahli lain seperti Enright itu melakukan penelitian terhadap orang-orang yang mengalami masalah fisik, terutama adalah di masalah jantung. Dan itu juga menunjukkan ternyata juga orang-orang yang mempunyai penyakit jantung itu tidak sedikit mempunyai banyak tema-tema pemaafan. Nah, ketika dilakukan penelitian eksperimental, ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen. Di kelompok kontrol itu tidak diberikan perlakuan apa-apa, sementara di kelompok eksperimen ada mereka dilakukan latihan pemaafan, dan ternyata hasilnya adalah orang-orang yang mengikuti latihan pemaafan itu menunjukkan status ya jantung yang relatif lebih baik gitu, yang sebelumnya mereka bermasalah dengan jantung. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa banyak tema yang saya rasa adalah menjadi tema-tema menarik ya dari pemaafan ini. Jadi sederhananya adalah mau Anda lakukan silakan, nggak Anda lakukan yang rugi Anda sendiri. Nah, jadi pemaafan itu selama ini kenapa banyak orang nggak mau melakukan pemaafan? Karena orang menganggapnya pemaafan itu bagi orang lain, bagi orang yang menzolimi kita. Ngapain gue maafin dia? Enak aja di dia. Nah, kalimat-kalimat itu karena kita memandang bahwa memaafkan itu buat orang lain. Padahal pemaafan itu bukan buat orang penzolim. Orang yang menzolimi itu barangkali setelah melakukan sesuatu kepada Anda juga dia udah terlupakan. Gitu. Nah, bayangin, ada orang yang berbuat zolim pada Anda, dia ingatnya pada waktu melakukan kezoliman itu dan dia tidak mengingat-ingatnya. Ya, tidak mengingat-ingatnya. Tetapi justru udah Anda rugi berkali-kali jadinya. Udah Anda dizolimi, udah gitu Anda mengingat-ingatnya. Ingat tadi, mengingat-ingat saja berarti sama dengan mengulang kembali kejadian itu, sekaligus juga mengulang kembali efek kejadian itu pada tubuh kita, pada pikiran kita, pada emosi kita. Nah, jadi pemaafan itu bukan buat orang lain. Pemaafan itu buat diri kita sendiri. Pemaafan itu buat kedamaian diri kita sendiri. Pemaafan itu bagi diri kita. Pemaafan itu untuk kekuatan kita. Pemaafan itu dalam rangka kita bertanggung jawab untuk diri kita. Dan pemaafan itu adalah sifatnya adalah dalam rangka penyembuhan diri kita sendiri. Bukan dalam rangka untuk orang lain. Nah, dan pemaafan itu juga menunjukkan bahwa diri kita pemenang. Jadi selama Anda tidak memaafkan, apalagi pakai istilah, ya, sebelum orang itu datang ke gua dan minta maaf, pokoknya biarin diri gua akan begini aja. Nah, itu kan lebih lucu. Gitu. Berarti kita menjadi pecundang. Kenapa dikatakan pecundang? Lawang orang yang namanya zolim itu berarti khianat. Khianat itu berarti nggak bisa dipegang, nggak amanah. Nah, orang khianat kita tunggu tuh. Gua tunggu dia sampai dia minta maaf. Gitu ya, ya boro-boro gitu. Nunggu yang seperti itu aja konyol. Nah, jadi mari kita sadari bahwa ketika kita menyimpan kemarahan, kekesalan, kebencian, dendam, akibat perbuatan-perbuatan seseorang di masa lalu, nah itu sebenarnya kalau toh Anda tidak melepaskannya ya yang salah, yang rugi adalah Anda sendiri. Nah, di sisi lain di dalam ajaran agama dibedakan antara pemaafan dengan pertobatan. Nah, jadi pemaafan itu adalah tindakan yang sifatnya intrapersonal. Saya ulangi, pemaafan itu adalah intrapersonal. Artinya intrapersonal itu adalah kepada diri sendiri. Aktivitasnya bukan aktivitas kepada orang yang menzolimi. Karena yang persoalannya di dalam tema pemaafan adalah saya dengan diri saya.
Saya tahu bahwa ada sebuah peristiwa di masa lalu dan pada saat yang sama saya tahu bahwa ada hal yang buruk yang saya alami, entah di dalam cara berpikir saya, entah di dalam emosi saya, entah di dalam tindakan-tindakan saya. Nah, jadi yang bermasalahnya tuh begitu, ya kan? Nah, berarti di dalam pemaafan itu sebenarnya adalah aktivitas saya dengan diri saya. Saya ingin membebaskan diri saya dari belenggu pikiran-pikiran buruk, dari belenggu emosi-emosi buruk, dari belenggu rencana-rencana tindakan buruk yang jujur termasuk fisik saya juga udah terkena gitu. Banyaklah ahli-ahli lain yang menunjukkan efek-efek tidak memaafkan itu kepada rusaknya tubuh kita. Nah, jadi pemaafan itu tidak disarankan bahwa memaafkan orang itu adalah Anda harus datang ketemu orang itu dan mengatakan aku memaafkanmu. Nah, kalau kita mengatakan aku memaafkanmu itu justru itu bukan pemaafan. Itu namanya pseudo forgiveness atau pemaafan palsu. Nah, kemudian ada yang namanya pertobatan. Nah, pertobatan itu adalah aktivitas interpersonal. Berarti antar pribadi. Berarti di dalam pertobatan Anda wajib ketemu dengan orang yang Anda zolimi. Nah, pertobatan itu Anda menyadari bahwa ada orang yang sudah dizolimi oleh Anda. Anda tentunya tahu bahwa ada kerugian-kerugian baik pikiran, perasaan, moral, bisa jadi harta gitu dari orang-orang tertentu. Nah, dan Anda menyesal gitu. Oh, saya dulu nih pernah nih dan efeknya besar. Nah, otomatis pada waktu pertobatan itu Anda perlu datang kepada orang yang bersangkutan. Nah, mendatangi orang-orang yang dizolimi pastinya nggak mudah. Pastinya mereka juga awalnya juga sulit untuk menerima kita. Ya, otomatis ya karena kita yang ngerasa salah, maka kalau Anda benar-benar serius bertobat, Anda akan datang terus-menerus walaupun orang itu awalnya tidak membukakan pintu untuk Anda. Ya. Kenapa? Karena tadi orang yang tadi dizolimi Anda pun sedang berjuang gitu ya dengan perasaan-perasaan marah, kecewa dan dendam akibat kezoliman Anda. Jadi nggak bisa juga kita mengatakan wah Allah aja maha pemaaf masa lu kagak. Banyak di antara kita kayak gitu. Nah, orang yang kayak gitu berarti melakukan kezolimannya berkali-kali gitu. Yang pertama dia udah zolim, yang kedua dia juga nggak empati gitu sama orang yang dizolimi. Ya, orang yang dizolimi pasti kesel, pasti marah, pasti kecewa gitu ya. Pasti juga ada penolakan-penolakan seperti itu. Berarti kalau kita memang bertobat, kita perlu berulang-ulang dan kita perlu mempunyai kesabaran gitu untuk melakukan tindakan-tindakan melakukan pendekatan kepada orang yang pernah kita zolimi. Nah, jadi kalau dalam ajaran agama kan adalah intinya kalau misalnya orang yang bertobat itu pertama harus menyetop kezoliman kita, yang kedua mengganti kembali gitu ya apapun kerugian-kerugian yang dialami orang itu, apalagi kalau sifatnya berkaitan dengan harta benda yang bisa digandoli. Yang berikutnya adalah melakukan perbaikan. Ya, apa yang tadinya rusak diperbaiki. Oh, hubungannya rusak diperbaiki. Oh, kepercayaannya rusak dibangun kembali kepercayaan itu. Nah, berikutnya adalah membuat hubungan lebih baik. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris seseorang dinyatakan pertobatan atau seseorang dinyatakan ada istilah apologi ya, Anda dinyatakan apologi ke orang kalau ada regret, ada penyesalan, kemudian ada responsibility, Anda bertanggung jawab atas apapun yang pernah terjadi, dan ada remedi, ada perbaikan yang Anda lakukan terhadap apapun yang rusak selama ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sangat mungkin juga kita di dalam hidup itu juga melakukan kekeliruan kepada diri kita sendiri ya. Nah, sehingga kita perlu melakukan pemaafan kepada diri kita sendiri. Nah, orang yang melakukan pemaafan kepada diri sendiri itu umumnya ya dari survei lah ya, karena kecewa pada diri sendiri. Nah, karena apa? Bisa jadi gagal dalam tugas kehidupan yang penting. Yang kedua, bisa jadi tidak mengambil tindakan yang dipandang penting untuk menolong diri sendiri dan orang lain. Nah, ini cukup banyak tuh orang-orang misalnya saja di area bencana yang ngalami nomor 2 nih. Andai kata saja waktu itu adalah saya tidak mencari-cari apa namanya berangkas, mungkin anak saya tertolong. Gitu. Andai kata saja pada waktu itu saya tidak asik mencari-cari ijazah,
Bisa jadi ibu saya tertolong dari tsunami. Nah, tema-tema ya itu tema-tema nomor 2. Cukup banyak tuh dialami. Saya menemukan kasus-kasus seperti itu kalau di tema-tema kebencanaan. Yang ketiga, telah orang yang bersangkutan menyadari dia telah melukai orang lain, entah melalui kata-katanya atau melalui tindakan-tindakannya. Yang keempat adalah ada perilaku-perilaku yang merusak diri sendiri. Nah, bagaimana nih kalau memaafkan diri sendiri? Ya otomatis berarti paham kesalahan yang pernah dibuat, tahu kerusakan apa yang kita lakukan pada diri kita. Kemudian mengetahui perasaan-perasaan apa saja yang muncul di dalam diri kita. Kemudian bisa jadi ada rasa bermasalah, ada rasa malu kepada diri kita, ada rasa kecewa. Nah, banyak orang, kalau yang dari klien-klien saya itu, yang berlama-lama nih, udah rasa bersalah terus aja gitu dia berlama-lama di dalam rasa bersalah itu. Terus aja dia berlama-lama di dalam rasa. Nah, otomatis ini sebenarnya dapat diganti dengan membuat perbaikan. Perbaikannya apa? Ya tadi, kalau keliru perilakunya di mana, ya diubahlah perilaku dia. Ya, sehingga dengan demikian kekeliruan-kekeliruan yang lama itu tidak diulang kembali gara-gara kita tidak melakukan tindakan-tindakan perbaikan. Nah, berikutnya juga kenali distortion of thinking-nya. Distortion of thinking itu adalah kekeliruan berpikir. Nah, jadi seringkali ada banyak orang-orang itu adalah terus-menerus saja gitu menggunakan pemikiran-pemikiran. Andai kata saja dulu aku tidak begitu, aku tentu tidak begini ya. Sementara dia lupa gitu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat. Berikutnya adalah hargai hal yang baik dari diri Anda. Jadi belajar juga untuk berterima kasih kepada diri sendiri, belajar juga untuk menyadari hal-hal yang positif dari diri sendiri. Nah, berikutnya juga kalau kita selama ini banyak cerita-cerita kisah getir itu, maka kita juga jadikan kisah-kisah itu kita perbaiki cara kita berkisah sehingga kita menjadi tumbuh dan kita belajar menjadi orang yang memaafkan. Nah, lalu bagaimana memaafkan orang lain? Ada 4 tahapan. Tahapan yang paling barangkali sulit dilakukan oleh banyak orang. Itu tahapan yang pertama ini, uncovering. Apa itu yang dimaksud dengan uncovering? Sederhananya adalah membuka penutup. Emang apa yang ditutupi? Banyak. Jadi dalam kasus-kasus pemaafan itu umumnya orang menutupi peristiwanya juga nggak diceritakan total, nggak diceritakan total. Yang kedua ditutupi juga apa saja pikiran-pikiran yang ada pada waktu mengalami peristiwa itu. Dan yang paling banyak ditutupi adalah emosi-emosi yang ada berkaitan dengan peristiwa itu. Nah, jadi selama kita masih menutupi hal-hal tadi akan sangat sulit tuh kayaknya. Nah, kenapa membuka itu menjadi penting? Dengan membuka kita tahu tuh efek dari kisah itu, efek dari pikiran itu, efek dari emosi-emosi itu, efek dari tubuh-tubuh kita yang alami itu terhadap diri kita. Nah, kalau kita udah menyadari banyak efek-efek buruk, hasil refleksi kita tahu banyak efek buruk pada kehidupan kita, nah maka peluangnya ketika kita untuk mau memperbaiki ada. Kalau sudah itu tahu nih, oh kalau aku gini terus nih kayaknya nih aku akan makin terpuruk, makin ambruk nih, baik secara fisik ataupun secara mental. Maka dengan demikian baru tuh ada tahap kedua namanya decision. Keputusan untuk mulai menyayangi diri sendiri. Keputusan untuk melakukan kegiatan pemaafan kepada diri sendiri minimal. Nah, setelah ini barulah ada tahap work. Tahap work itu adalah tahap melakukan proses pemaafan. Tahapan yang paling barangkali penuh perjuangan adalah justru melepaskan tadi. Melepaskan marah, melepaskan kecewa, melepaskan dendam, membuang, kemudian juga adalah efek-efek emosi-emosi negatif yang udah bernanah di dalam diri Anda. Nah, itu ragam cara sih kalau bisa dipraktekkan di rumah. Berarti mulai dari sekarang, coba deh jangan memaafkan itu 1 tahun sekali. Setiap hari kayaknya kalau apalagi kita punya tema-tema lama, kalau Anda nyimpennya juga berlama-lama berarti buangnya juga harus sering juga tuh, nggak bisa sekaligus. Jadi minimal coba deh kalau misalnya sambil kita bisa memanfaatkan kegiatan harian kita. Misalnya kita BAB. Nah, pada waktu BAB ya
BAB itu kan pastinya ada kegiatan mengejan tuh. Nah, pada waktu BAB niatin tuh, misalnya Anda punya kekesalan terhadap sebuah kejadian tertentu. Nah, kekesalan itu Anda niatkan untuk Anda buang bersama kotoran itu. Jadi Anda niatkan, nih aku hari ini nih kayaknya nih ada beberapa kekesalan dengan seseorang di masa lalu. Kekesalannya nih masih nempel dan aku pengen buang nih. Niatin gitu. Jadi sambil Anda duduk, sambil Anda niatin, sambil Anda mengejan, dan sambil Anda buang. Terus menerus seperti itu. Nah, kegiatan mandi pun bisa Anda lakukan juga gitu dalam rangka membersihkan emosi-emosi Anda. Jadi kalau Anda misalnya lagi mandi, niatin saya mandi ini bukan hanya saja diniatkan untuk membersihkan fisik, tetapi membersihkan juga mental saya. Ingat sebuah peristiwa, kayaknya kok peristiwa itu nyesek nih di bagian tubuhku, tanganku sebelah kiri misalnya. Maka niatin ya sambil menggosok tangan sebelah kiri, niatin bahwa saya niatkan dengan menggosok ini juga saya melepaskan emosi-emosi yang ada kaitannya dengan kejadian itu di masa lalu. Nah, dengan cara demikian maka kegiatan bersih-bersih diri itu yang secara jasmani bisa juga menjadi kegiatan bersih-bersih secara rohani. Berikutnya juga bisa juga gitu ya, Anda menggunakan kegiatan paling gampang adalah rumah dikunci, masuk ke dalam kamar, kamarnya juga dikunci sehingga nggak ada orang yang masuk, sehingga di kamar itu cuma ada Anda aja. Nah, kalau Anda bisa print tuh wajah orang yang dulu pernah zolimin Anda. Tempelin wajah orang itu di bantal atau tempelin di di bantal guling. Kalau perlu digantung tuh bantal gulingnya gitu kan. Nah, ekspresikan tuh di situ. Ekspresikan gitu apa yang ingin Anda sampaikan gitu ya kepada orang itu dulu. Yang ekspresi itu tertahan, ada di dalam benak Anda gitu ya, tetapi nggak sempat itu untuk dilepaskan. Nah, jadi ekspresi itu gimana? Ya bisa dengan omongan, bisa dengan gerakan, bisa dengan teriakan, bisa dengan apapun. Intinya adalah upayakan Anda melepaskan yang dulu masih tertahan, yang ingin Anda ekspresikan kepada orang. Nah, jadi setelah ekspresi, lihat lagi gambar orang itu, oh masih ada lagi nih, emosi yang masih tertahan, keluarin terus gitu. Sampai Anda benar-benar plong. Nah, kalau udah plong, ngelihat orang itu udah nggak ada lagi rasa di tubuh, rasa-rasa di tubuh itu namanya body memory, jadi ingatan-ingatan di tubuhnya sudah tidak ada, Anda doakan orang yang bersangkutan. Ya. Anda doakan kebaikan untuk orang yang bersangkutan. Nah, cara lain bisa juga Anda memanfaatkan teknik menulis. Jadi Anda bisa seakan-akan sedang mengirim surat kepada seseorang yang dulu pernah zolimin Anda. Nah, di dalam surat itu yang perlu Anda tulis apa? Yang pertama adalah peristiwanya apa? Kepada yang terhormat X, dulu hari anu, tanggal anu, jam sekian, kamu melakukan tindakan ini kepada saya. Di situ Anda tuliskan apa efeknya kepada diri Anda, apa efeknya kepada tubuh Anda, apa efeknya kepada emosi Anda, apa efeknya kepada tindakan Anda. Jadi semua hal-hal negatif akibat peristiwa itu yang menimpa Anda ditulis dulu di situ. Nah, kemudian bisa jadi ada juga yang pengen Anda ekspresikan. Di dalam benak saya misalnya saja terpikir waktu itu untuk memarahi kamu dengan tulisan, dengan makian, jancu, kon, misalnya gitu. Kalau itu memang ada di dalam benak, keluarin tuh. Ketimbang kalimat-kalimat itu ditahan di dalam benak Anda. Nah, ekspresikan. Nah, setelah mengekspresikan kayak gitu, nah, kemudian Anda baca lagi tuh tulisan Anda. Oh, masih ada lagi yang terasa nih, keluarin lagi, terus seperti itu. Sampai kemudian ketika Anda membaca tulisan itu lagi, sudah tidak ada lagi yang Anda rasakan di tubuh Anda. Anda ngerasakannya udah plong. Nah, pada waktu sudah plong itu, Anda bikin surat kepada orang yang bersangkutan, mendoakan orang itu. Ya, mendoakan kebaikan untuk orang itu. Nah, dan surat yang Anda tulis tadi, setelah itu dibakar, bukan dikirim ke orang yang bersangkutan. Karena surat tadi lebih sebagai sarana saja dalam rangka mengekspresikan apa yang tertahan selama ini. Nah, itu adalah tahapan work. Nah, kalau itu dilakukan, maka masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu deepening. Di dalam tahap deepening ini adalah tahap di mana kita menemukan makna positif
di balik hal-hal yang sulit. Nah, ini bisa kita peroleh dengan cara merenung. Cara yang sederhananya gini, meskipun peristiwa itu memang betul-betul buruk, tetapi kadang-kadang peristiwa-peristiwa buruk itu memicu kita untuk belajar sesuatu. Untuk kita jadi kompeten terhadap sesuatu. Untuk kita bisa melakukan sesuatu. Nah, jadi nah kita tanya-tanya tuh. Nah, itu kalau misalnya dalam pelatihan-pelatihan workshop pemaafan itu banyak tuh orang yang nulis tuh. Oh, ternyata misalnya saja dulu saya dizolimi oleh ayah tiri saya, tetapi gara-gara dizolimi jadi saya terpikir untuk kreatif, saya terpikir untuk segera mandiri. Saya akhirnya bisa berkarir lebih cepat dibandingkan dengan banyak orang gitu ya. Karena ketika saya berada dengan bapak tiri saya terus, hidup saya adalah penuh penderitaan gitu ya. Nah, itu di situ berarti orang yang bersangkutan udah menemukan deepening, menemukan pemaknaan gitu dari peristiwa-peristiwa itu. Demikian teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tertarik ya dengan buku Forgiveness Therapy, nah, bisa kontak nih saudari Rodiah. Ini ya adik sepupu saya. Nah, di nomor handphone ini. Nah, harga bukunya Rp100.000 di luar ongkos kirim. Bagi yang perlu silahkan dikontak ya. PowerPoint ini juga bisa menjadi milik Anda, nanti bisa minta kepada penyelenggara. Berikutnya saya kembalikan kepada penyelenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasih. Terima kasih banyak Kang Asep atas materinya, luar biasa. Kita mendapatkan pencerahan ya tentang pemaafan yang sesungguhnya. Apa salah kaprah yang selama ini kita pikir. Ya, silakan. Silakan pertanyaan-pertanyaan dari chat barangkali boleh bisa diajukan, silakan. Tidak terdengar suaranya, Mbak. Oh, iya. Jika belum ada yang chat, boleh langsung mengajukan pertanyaan open mic ya, Kang ya? Boleh, silakan, silakan. Open mic kami persilakan dulu. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Kalau tidak ada bertanya, langsung kita tutup. Saya pengen nanya, Kang. Silakan. Ya, Kang. Saya bilang, oh ini ada pertanyaan ya. Boleh deh yang kita doakan peserta dulu ya, Kang ya. Ini dari. Boleh, silakan. Assalamualaikum, izin bertanya, Kang. Saya punya masalah dengan oknum di daerah saya karena jujur pernah dibatalkan saat lulus kerja. Untuk cara pemaafannya bagaimana, Kang? Misalnya saya pakai tulisan diajukan kepada oknum yang banyak itu kah? Oh ya, ini teknis pemaafan tadi ya. Ya, jadi saya rasa dalam kasus kayak gitu ya nggak perlu juga gitu ya. Kecuali kalau Anda memang Anda punya bukti-bukti yang, jadi intinya gini, memecahkan masalah itu jangan memunculkan masalah baru. Ya. Jadi kalau Anda sendiri nggak mempunyai kekuatan, Anda juga barangkali juga di pihak yang relatif lemah, peluangnya Anda malah dikriminalisasi, ya ngapain gitu, cuma nyari perkara aja gitu ya. Dalam tema seperti itu berarti tulisan-tulisan tadi bukan diajukan kepada orang yang bersangkutan ya. Tulisan-tulisan itu lebih ditulis dalam rangka melepaskan emosi-emosi yang masih tertahan di dalam diri Anda, supaya Anda tidak lagi dikungkungi, tidak lagi digerogoti oleh emosi-emosi yang negatif. Kira-kira begitu ya. Jadi bukan tulisan itu diajukan kepada oknum yang banyak, apalagi di situ ada kata banyak ya. Anda bisa dikepruki banyak orang gitu kita main. Jadi segera beralih dari tema itu, karena salah satu dari kata al-afu juga adalah Anda mampu beralih fokus. Ya. Ketika Anda masih fokus pada tema-tema itu dan Anda nggak move on, ya berarti Anda belum mampu memaafkan. Fokus kepada yang ada dalam kontrol Anda, seperti masalah diterima kerja itu jujur aja ya, apalagi kalau misalnya itu di area-area tertentu berkaitan dengan bidang-bidang tertentu, seringkali juga kan ada perpolitikan di antara mereka sendiri gitu. Nah itu kan berarti ada di luar kontrol Anda. Nah menyadari ada sesuatu yang di luar kontrol Anda menjadi lebih penting gitu. Karena kalau misalnya Anda mau istilahnya permasalahkan pun, ya selama Anda sendiri juga nggak tahu kendalinya adalah seperti apa,
kemudian efeknya akan seperti apa, cuman merugikan diri Anda saja. Jadi berarti boleh saja Anda menulis nama oknumnya, misalnya Anda menulis A, B, C, boleh, cuman ya lebih baik kan gini, misalnya gini, Anda boleh aja lah di rumah. Kalau mau cari paling gampang, Anda bikin sansak gitu ya, sansak, isi pakai kapuk atau isi pakai apa, gambarin wajah orang itu, cuman Anda aja yang tahu, kasih inisial. Kemudian Anda lampiaskan, entah memukulin sansak itu sampai benar-benar emosi-emosi Anda terluap. Nah, itu bisa menggunakan cara-cara seperti itu. Atau kalau misalnya saja di tempat Anda banyak pohon pisang gitu, ada pohon pisang yang udah ditebang, yang masih diri gitu ya, niatin pohon pisang itu menjadi sarana untuk melepaskan emosi-emosi Anda kepada si A, kepada si B, kepada si C. Diniatkan saja, Mas. Baik, mudah-mudahan menjawab ya. Apalagi dadanya masih nyesek nih sampai sekarang nih, waduh, ya kasihan banget ini ya. Ya, jadi bukan untuk disampaikan ke orang yang bersangkutan ya Kang ya, tapi diselesaikan dalam diri kita sendiri ya. Dalam diri kita sendiri, karena kalau disampaikan ke yang bersangkutan, bisa jadi dia akan berkilah. Tahu, gue sih kayaknya nggak bertanggung jawab deh, bukan tanggung jawab gue tuh, tema kayak gituan mah repot kan kita. Gitu. Baik. Ya, jadi Pak Ridwan Sah, alhamdulillah pas Pak, sekarang mau pesan samsak di online. Wah, jadi ngeluarin duit banyak Mas kalau kayak gitu. Manfaatin aja kalau masih ada bantal gitu di rumah Anda gitu ya. Biar baik. Otot Kang kali. Baik, selanjutnya Kang. Oke, ini dari Mbak Puji ya. Saat kecil saya sering dapat kekerasan verbal dan psikis dari ibu kandung. Saya berusaha memaafkan, tapi ketika ibu saya mengulang lagi tindakannya ke saya, memori masa kecil itu jadi keripelai lagi. Untuk saat ini usaha saya memaafkan beliau adalah dengan menjaga jarak, jarang pulang ke rumah, ya, jarang ke rumah menemui beliau. Apakah saya anak durhaka, Pak? Apakah saya salah kalau saya ingin ibu saya minta maaf secara spesifik atas kesalahannya di masa lalu? Yang pertama gini, yang tahu durhaka itu bukan saya, ya, yang tahu durhaka itu adalah Tuhan lah. Tetapi maksud saya begini, di sini kan gini, kalau ibu Anda gini, mari kita berpikirnya kayak gini. Bisa jadi mari kita syukuri bahwa ibu Anda tidak membunuh Anda. Mohon maaf nih, kalimat saya nih sangat jelek ya. Mari kita syukuri bahwa ibu Anda membiarkan Anda masih tetap hidup. Ya, terlepas apapun, ibu Anda masih mempunyai kasih sayang kepada Anda. Bahwa cara-cara pendidikannya adalah seperti itu. Ya, kalau dalam rangka pemakluman bisa kita cari itu. Jangan-jangan dulunya dia pun mengalami kelakuan-kelakuan yang serupa dari orang-orang dewasa pada waktu dia kanak-kanak. Sehingga ya dia nggak mempunyai pilihan banyak gitu dalam parenting selain cara-cara yang buruk itu kepada Anda. Mari kita lihatnya dari sudut itu dulu. Nah, dari sudut pandang itu, paling tidak kita, walaupun kita tidak bisa memaafkan untuk orang tua kita, kita bisa memaklumi. Ya, mari kita belajar pemakluman dulu aja. Kita maklumi dulu. Nah, otomatis di sini ada, karena ibu Anda nggak berubah, maka dari tema yang dulu berarti tadi tuh Anda bisa menggunakan teknik-teknik tadi tuh, teknik nulis dan segala macam. Tetapi karena ibu Anda tidak berubah, berarti Anda perlu punya cara baru dalam menyikapi ibu Anda. Berarti nggak perlu lagi pakai baperan gitu ya, nggak perlu lagi pakai emosi-emosi yang kayaknya gampang terpicu. Nah, jadi dalam bahasa lain, belajarlah kita barangkali juga lurus-lurus aja lah, lempeng-lempeng aja, kira-kira begitu ya. Belajar kita tidak terpengaruh lagi oleh perilaku ibu kita. Nah, strategi Anda untuk menjaga jarak, untuk barangkali memilih waktu kadang-kadang saja, itu juga bagus untuk diri Anda. Ya. Timbang kedua belah pihak barangkali buruk. Yang terbaik memang adalah kita bisa datang nyantuni orang tua kita, terlepas apapun orang tua kita buruk kepada kita. Tapi karena Anda sedang melakukan perjuangan nih dalam tema-tema berhadapan dengan orang tua Anda, maka ya ini adalah langkah awal lah dalam rangka Anda bisa menyikapi ibu Anda dengan cara yang baru. Nah, menurut saya sangat sulit Anda meminta maaf minta supaya ibu Anda meminta maaf.
Karena bisa jadi kata ibu Anda, lu kurang ajar banget. Ya, kurang ajar banget lu sebagai anak, gak punya terima kasih lu sebagai anak. Malah repot lagi kalau kita dapetin kalimat-kalimat seperti itu. Jadi karena gini, andai kata ibu Anda mengatakan minta maaf kepada Anda pun, belum tentu Anda plong juga. Itu banyak tuh, banyak pihak kayak gitu. Ya, artinya yang bisa membuat Anda plong adalah hanyalah aktivitas Anda. Jadi supaya Anda tetap menjadi anak yang baik, ya lakukan hal yang bisa Anda lakukan dalam rangka berbuat santun kepada orang tua Anda. Kalau dia mempunyai kekurangan, ya bantu apa yang kekurangan dia. Ya, kalau dia sakit, ya otomatis Anda bisa bantu walaupun barangkali Anda tidak datang ke situ. Nah, tetapi barangkali mulai dari sekarang juga berlatih untuk belajar dablek gitu ya. Dablek itu artinya diri Anda lurus-lurus aja, tetap fokus kepada hal yang positif, sekalipun ibu Anda tetap berperilaku negatif kepada Anda. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Kang. Ini ada satu lagi di chat Kang, suara saya terdengar? Ya, terdengar, silakan. Cemas berlebihan, salah satunya karena utang terlalu besar untuk membeli rumah dan takut tidak bisa membayarnya. Padahal saya sudah bekerja dan membayar cicilan tiap bulan. Apakah cara yang sama untuk memaafkan diri sendiri yang tadi disebutkan bisa dilakukan atau ada cara ekstra agar kecemasannya berkurang? Karena sudah membuat saya kurang fokus bekerja. Gimana nih Kang? Ya, kalau kecemasan terhadap hutang ya wajar ya, itu bukan, jangan pertama kita cemas nih, ini hutang terbayar atau tidak, apalagi kita punya rumah ya, rumahnya rumah cicilan gitu ya, wajar itu sih, itu normal sebenarnya cemas seperti itu. Jadi semua orang yang punya cicilan punya kecemasan yang sama. Kecemasan seperti itu dalam tingkat seperti itu justru menguntungkan karena membuat kita menjadi bertanggung jawab, membuat kita mencari ragam cara-cara kreatif supaya bisa kita segera lunas hutang. Kira-kira begitu, ya. Ini yang terakhir ya, Kang, untuk yang tadi Ridwan Syah menanyakan nih, Kang, berapa kali sehari untuk melakukan itu? Sebenarnya sih nggak perlu dirutinkan, Bang Ridwan Syah. Pokoknya sampai tuntas aja. Ada orang yang melakukan itu 1 kali tuntas, ada orang yang perlu 2 kali. Intinya ketika masih ada emosi yang masih tertahan, ya keluarin gitu. Nah, makanya kalau misalnya kalau Anda termasuk pekerja, ya udah bekerja, sebelum pulang ke rumah itu buang dulu tuh emosi-emosi sampah itu akibat seseorang itu di kantor gitu ya. Jadi sebelum pulang ke rumah, mampir dulu tuh ke kamar kecil gitu, buang emosi-emosi di situ. Paling gampang begitu sih. Jadi ini tidak seperti obat yang taunya Anda sendiri ya. Selama masih ada rasa itu muncul di dalam diri, lepasin dan keluarkan saja. Demikian. Ya, terima kasih Kang Asep. Jadi memang setiap orang berbeda-beda ya Kang ya, tergantung dia bisa merasakan sendiri ya seberapa lega itu selesainya urusannya. Karena tadi karena ini temanya adalah tema kalau tema di body memory ya, di ingatan-ingatan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, berarti yang tahu ya cuma tubuh kita gitu, bukan orang lain hakimnya. Hakimnya adalah diri kita sendiri. Demikian. Oh, jadi Pak Asep, pertanyaan dari Mbak Yunda, ketika pikiran berulang tentang kejadian traumatik, bagaimana cara menghentikannya? Ya, kalau tahu ya kan gini, kalau yang namanya ada kejadian traumatik, pikiran kita berulang ya, belum kelar traumanya. Ya, berarti cari konselor terdekat, cari psikolog terdekat gitu untuk dituntaskan. Nah, jadi apalagi kalau pikirannya terpicu kepada pengalaman itu, langsung kita seakan-akan seluruh tubuh kita mengalami kembali seperti kejadian. Nah, kalau itu berarti namanya retraumatisasi, berarti kita mengalami trauma itu lagi. Nah, berarti Anda mengalami yang namanya post traumatic stress disorder, gangguan stres pasca trauma. Nah, otomatis kalau itu dialami ya bagusnya ya datanginlah, cari psikolog senior yang bisa membantu Anda sehingga tema trauma itu benar-benar teratasi. Demikian Mbak Yunda. Ya, ini menghilangkan trauma yang membekas di hati tanpa dendam, sakit hati, penyakit hati lainnya bagaimana ya Pak?
Ya yang tadi, berarti kalau kita bicaranya punya tema trauma, ya kelarin tema trauma itu. Nah, karena yang namanya trauma itu lebih parah dari sekedar sakit hati. Trauma itu kan ada 6 cirinya ya. Kalau di dalam psikologi itu seseorang yang mengalami trauma itu ada 6 ciri. Ciri yang pertama bahwa dia mengalami peristiwa traumatik. Ciri yang kedua, pertama peristiwa traumatiknya katakanlah 2 tahun yang lalu. Nah, ciri yang kedua adalah kita seakan-akan mengalami flashback. Flashback itu berarti kita mengalami kembali hari ini, padahal udah 2 tahun yang lalu, seakan-akan mengalami lagi persis sama seperti kejadian. Gara-gara apa? Gara-gara yang ketiga, ada namanya intrusi. Entah ngelihat sesuatu, tiba-tiba gara-gara ngelihat sesuatu ingat kejadian. Atau gara-gara mendengar bunyi tertentu, bunyi itu malah mengingatkan pada kejadian. Atau gara-gara mencium aroma tertentu mengingatkan pada kejadian. Atau gara-gara misalnya melewati tempat tertentu, tempat itu mirip dengan tempat kejadian. Nah, jadi otomatis di dalam tema-tema seperti itu berarti mengalami intrusi. Nah, ciri yang ketiga adalah orang itu adalah terganggu dalam berpikir, susah konsentrasi, susah fokus, susah diajak diskusi, terganggu juga emosinya. Kalau misalnya udah sedih, sulit nahan kesedihan. Kalau udah marah, marahnya panjang dan lama misalnya ya. Nah, di orang-orang yang kemudian juga ada terganggu relasi sosial. Yang tadinya biasanya gaul menjadi nggak mau bergaul. Yang tadinya gaul sama banyak orang, gaulnya cuma dengan diri sendiri dan di kamar aja gitu ya. Nah, itu berarti kan terjadi perubahan perilaku. Dan juga terjadi fungsi-fungsi di dalam hidup terganggu. Misalnya yang tadinya adalah produktif dalam bekerja menjadi nggak produktif. Nah, dan mengalami kejadian itu adalah seluruh ciri-ciri itu dialaminya lebih dari 1 bulan. Nah, kalau lebih dari 1 bulan berarti Anda mengalami gangguan stres pasca trauma. Nah, otomatis di gangguan stres pasca trauma ya bukan saja terapi pemaafan yang diperlukan, tetapi juga terapi untuk mengatasi trauma itu sendiri. Ya, jadi bagusnya sih ya datanginlah konselor dan psikolog terdekat di sekitar Anda. Demikian. Baik, terima kasih Pak Asep atas penjelasannya. Alhamdulillah jadi semakin tercerahkan terhadap psikologi pemaafan ini. Teman-teman, untuk materi insya Allah akan bisa didapatkan di Telegram Ibu Berdaya. Silahkan kontak nomor WhatsApp saya atau DM kelas Ibu Berdaya di Instagram. Bu, kita tutup saja. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa menjadi orang yang pemaaf, sayang sama diri kita sendiri minimal, sehingga kita bisa sayang kepada orang lain dan sayang kepada seluruh makhluk di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.